از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan yang berberkat ini kita dapat bertemu kembali pada acara MTA dalam program Lafaz Al-Masih, yang mana dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda daripada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam Al-Qadiani. Dan dalam kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Dili Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik, insya Allah selama 25 menit ke depan kita di sini akan berbincang mengenai suatu tema yang mana hal ini sangatlah diidam-idamkan oleh kita ya selaku umat muslim khususnya, bahkan dari agama manapun juga mengidam-idamkan ini ya. Apa itu? Ya ini adalah berkenaan dengan surga ya. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbicara atau mengupas masalah berkenaan dengan falsafah surga. Bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan masalah ini. Baik, Bapak, sebetulnya bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan falsafah surga ini, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadrat Masya Salam bersabda, realitas surga menurut ajaran Islam adalah implementasi dari iman dan amal soleh. Jadi sejatinya beliau bilang surga itu bukan datang dari luar, tapi surga itu adalah datang dari refleksi keimanan seseorang di dunia ini dengan amal solehnya. Jadi hari ini kita bisa menikmati lezatnya iman. Di dunia tidak bisa kelihatan secara mata jasmani, tetapi di yaumul akhir nanti keimanan, kebun iman dan sungai amal soleh ini akan menjelma secara nyata di alam ukhrawi nanti. Jadi hakikatnya surga seseorang, beliau bersabda, bukan dihasilkan dari luar, tetapi surga itu adalah refleksi dari keimanan dia ketika dia hidup di dunia ini. Seperti itu yang beliau sabdakan tentang surga itu. Tentang surga. Baik. Di dalam penjelasan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau juga menerangkan ya berkenaan dengan akhirat ini ya, berkenaan dengan surga, bahwasanya di dalam Quran surat Bani Israil tertera bahwa makana fi hazihil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ya barang siapa dia buta di dunia maka di akhirat pun dia buta. Apakah maksud dari ayat Al-Quran tersebut, Pak? Iya. Jadi makna yang hakiki dari ayat ini, beliau mengatakan begini. Seseorang yang beriman di dunia tidak bisa menikmati lezatnya keimanan, tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah. Yang dianalogikan oleh beliau itu, dia buta. Kalau orang di dunia ini tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, walaupun kita menyadari bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat secara mata jasmani, tetapi Allah SWT itu bisa dilihat melalui mata ketakwaan, kalau bahasa beliau itu. Nah, kalau di dunia ini kita tidak bisa merasakan, tidak melek tentang Tuhan karena keimanan yang lemah, karena peribadahan yang tidak khusyuk, maka hal ini akan terbawa nanti di sana, bahwa dia pun nanti sana tidak akan bisa menyaksikan kejuwitaannya Tuhan, karena di dunia pun dia tidak pernah berusaha sekuat tenaga untuk menyaksikan Tuhan, untuk melihat Tuhan di muka bumi ini. Seperti itu. Jadi kebutaan yang di sini maksudnya bahwasanya ibadah, iman, ketakwaan manusia di sini harusnya membawa mereka kepada
pemahaman yang oleh bahasa Masih Salam kita memahami tentang Tuhan. Dibahasakannya soalnya kita melihat Tuhan. Kita merasakan kehadirannya di dunia ini. Dia merasakan bahwasanya Tuhan ada dan dia mengatakan saya telah melihat Tuhan. Maka jangan heran kalau ada orang yang berkorban sedemikian banyak dengan uangnya. Ada orang yang siap mengorbankan jiwa raganya demi untuk Tuhan. Nah, sejatinya orang-orang macam ini adalah orang-orang yang telah melihat kecantikannya Tuhan, telah mendengar merduknya suara Tuhan. Nah, ini akan diekspresikan nanti di yaumul akhir, di sorga itu. Kata Allah bahwa dia akan menyaksikan. Kalau di dunianya dia tidak pernah merasakan sekalipun kehadiran Tuhan, maka nanti pun di akhirat dia tidak akan menjadi saksi akan keberadaan Tuhan nanti di sana. Jadi maksudnya itu buta secara rohani gitu Pak ya. Iya, Kalau iya. di dunia rohaninya buta, dia tutup mata aja terhadap semua Ya. perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun dia akan diberikan kondisi yang Ya, kalau serupa kalau gitu, Pak. maknanya nanti jasmani, misalnya Iya. kalau dilahirkan secara buta oleh Allah Ta'ala, nanti dia akan menggugat kepada Tuhan. Terus kenapa saya dibikin buta? Sehingga saya buta di dunia, pula buta juga di akhirat kan. Jadi maknanya tadi, jadi secara kerohanian, bahwasanya Allah Ta'ala akan menampakkan tajalliyat ilahiyahnya di muka bumi ini, tapi bagi orang-orang yang mencapai ketakwaan hakiki, dia akan menyaksikan Tuhan. Nah, di sana diekspresikan di akhirat seolah-olah di sini kamu lihat, di sana itu adalah refleksi dari apa yang kamu lihat dulu di dunia. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Nah, Pak, di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa ruh kita itu ya akan sebagaimana keimanan kita ya, semakin bercahaya bentuknya, semakin tinggi juga tingkat keimanannya, kesolehannya. Semakin gelap makanya semakin banyak juga dosa-dosanya. Nah, kemudian maksudnya akan diberikan tubuh baru berupa itu ya, cahaya tadi. Nah, kemudian dikatakan juga di dalam Al-Fuzat bahwasanya di akhirat itu nanti kita akan diberikan panca indera baru. Ini maksudnya apa nih Pak? Panca indera seperti apa? Apakah panca indera seperti jasmani seperti ini atau bagaimana? Dan bagaimana kita melatihnya supaya nanti kan di akhirat kita bisa merasakan tuh pedih manisnya surga dan neraka itu. Jadi beliau bersabda begini, ruh yang hari ini ada di dunia, dia tidak akan pernah bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan ibadahnya kepada Allah tanpa ada jasad. Jadi jasad itu adalah alat peraga untuk ruh kita menyembah Tuhan. Maka ekspresi ketika orang sedang mentaati Tuhan, maka ekspresinya dalam sholat itu sujud. Jadi orang yang sujud itu sejatinya sedang mengimplementasikan bahwa dia sedang mentaati Tuhan, siap menjadi orang yang setia dan cinta terhadap Tuhan. Nah, nanti di yaumul akhir nanti, kata beliau, tidak mungkin juga ruh menghadap Tuhan, tidak ada pasangannya. Hanya saja wujud baru yang akan Allah berikan kepada manusia di yaumul akhir nanti itu akan diwujudkan dari refleksi amal kita di sini. Makanya kan di hadis diceritakan di padang mahsyar itu nanti orang akan ditumbuk seperti tumbuh gitu. Ada yang putih bersih, ada yang kelam, ada yang hitam gelap, ada yang belang-belang gitu. Ternyata baru saya pahami yang dikatakan oleh beliau itu. Dulu ketika saya belajar di luar di GR Ahmadi, seolah-olah kan seperti kecambah gitu ya, tumbuh dengan berbagai macam karakter. Rupanya itu yang beliau katakan, bahwa mereka itu nanti akan mewujud dari amalia, ketakwaan, amal soleh, dan keimanannya di sini. Jadi kualitas iman di dunia inilah yang akan menjelma di sana. Jadi kalau hari ini misalnya kita tidak beruntung dengan wajah kita yang pas-pasan hari ini, jangan khawatir. Nanti di yaumul akhir nanti itu kita akan mendapat bentuk yang baru sesuai dengan amalia kita. Jadi kalau hari ini mungkin bolehlah secara fisik kita tidak kurang cakep, tetapi amal kita luar biasa. Di sana kita akan menjadi orang yang paling cakep. Jadi ruh itulah penjelmaan dari refleksi kualitas iman kita dan amal kita di dunia ini. Itu yang beliau katakan. Baik. Nah Pak, di dalam Al-Quran kalau kita membaca itu berkenaan dengan gambaran-gambaran surga itu
seolah-olah kenikmatannya itu sama seperti kenikmatan di dunia. Ada susu, ada madu, ada sungai, ada kebun kan dikatakan ya. Sebagaimana ayat kullama ruziku minha min samaratin min qablu ya. Maksudnya jika surga itu digambarkan seperti itu, namun di sisi lain Rasulullah mengatakan bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi seolah-olah ayat Al-Quran dan hadis ini seperti bertolak belakang, seperti tidak mendukung satu sama lain. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Jadi sebenarnya gini, kebanyakan orang di luar memahami ayat ini. Jadi seolah-olah ketika Allah mengatakan wa basyir ladina amanu, berikan kabar syukur orang benar amal soleh, jannati tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqa minha, ketika rezekinya diberikan kepadanya, qalu hadza, dia mengatakan ini adalah rezeki yang dulu pernah saya dapatkan. Ya seolah gini, kalau misalnya pemahaman bahwa di sini kita makan apel, delima, anggur, susu, madu dan lain-lain. Beliau alaihissalam bersabda, terus apa bedanya kita orang beriman dan orang kafir? Karena orang kafir, orang musyrik di dunia pun kebagian ini. Apel dia juga makan, delima juga dia makan. Terus apa maknanya? Perbedaannya kita dengan mereka, kalau nikmat surga yang ada di dunia ini juga diimplementasikan di sana. Sejatinya begini, kenapa hal-hal yang seperti ini yang digambarkan? Karena hari ini manusia itu berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan dunia. Bahkan di ekspresi dunia itu kan seperti buah-buahan itu kelasnya seperti anggur, apel, delima, itu kelas-kelas top. Di dunia itu yang mereka kejar, mati-matian bekerja hanya untuk itu. Jadi sejatinya yang dikatakan di sana nikmat seperti yang ada di dunia ini, hari ini kita diberitahu, kamu sholat itu ada pahalanya. Hari ini kamu puasa ada pahalanya. Kamu dikasih tahu bayar canda, ini pahalanya. Nah pahala-pahala itu hari ini kan tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Nah pahala inilah yang akan dijelmakan di sana dalam bentuk nyata. Makanya dia bilang hada, qalu hada ruziqna min wa utumi mutasyabihan. Serupa. Ternyata serupa dengan yang aku berikan. Bukan apel di sini, apel di sana, anggur sini, anggur di sana, bukan. Maksudnya amaliyah kita yang hari ini dilakukan, sholat, zakat, puasa, menyantuni anak yatim, bersodakoh, kita tahu itu ada pahalanya, tapi goib hari ini. Di yaumul akhir nanti di surga sana, itu menjelma dalam bentuk nyata. Makanya kata Allah, kata Rasulullah tadi, mata tidak pernah melihat, telinga tidak bisa mendengar. Dan benar, kita tidak pernah mendengar bentuk pahala sholat seperti apa. Wujudnya pahala puasa seperti apa. Tidak pernah kita mendengar, tidak pernah terbayangkan di benak kita. Nah di sana dijelmakan oleh Allah dalam bentuk nyata ketika di sorga. Nah sejatinya inilah nikmat-nikmat surga yang Allah Ta'ala gambarkan. Nah kalau itu di jasmani di sini jadi juga di sana. Artinya begini, kita tidak perlu susah-susah tahajud. Toh di supermarket banyak buah-buah macam itu gitu. Mau susah-susah amat mesti nyantuni orang miskin, mesti ke haji dengan ongkos yang begitu mahal, hanya gara-gara ingin mencapai tadi, ingin minum madu, nyobain surga dalam bentuk seperti itu. Jadi sejatinya adalah kenikmatan yang dikatakan ahli surga mengatakan, oh iya ini serupa dengan yang dulu saya dapatkan. Maksudnya orang-orang mutaki di dunia telah mencapai pada titik dia menikmati lezatnya ibadah. Saking lezatnya keibadahan itu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, bagi seorang mutaki yang sudah arif billah, sudah kenal dengan Tuhan, pahalanya sudah hilang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia di dunia hari-hari merasakan nikmatnya itu. Maka begitu di dunia di akhirat sana sudah kata sudah dulu sudah dapat saya. Gitu. Sholat saya begitu nikmatnya, zakat begitu nikmatnya, menyentuh orang miskin begitu nikmatnya. Betul. Sampai ilustrasinya kan, sampai saya pada titik ibadahnya itu, saking dalamnya mencintai Allah Ta'ala, ibadahnya itu, ungkapan kecintaan itu tidak mau diikuti oleh orang. Dia menyendiri di dalam kamar, sehingga ketika ada orang masuk ke dalam untuk melihat dia sedang beribadah, dia punya rasa malu seperti seorang pezina yang ketahuan sedang berzina. Rasa malunya itu. Sedemikian hebatnya dia merasakan kelezatannya itu. Nah,
itulah titik kulminasinya seorang muttaqi ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana dijelmakan dalam bentuk nyata. Gitu. Wah, luar biasa sekali Pak penjelasannya ini Pak. Baik nih Pak, selanjutnya nih. Sebetulnya apa Pak yang menyebabkan orang masuk surga? Karena ada satu riwayat ya, cerita bahwa ada seorang pezina, seorang wanita gitu ya. Dia sudah berlumuran dosa segala macam, namun suatu kali dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian wanita tersebut mati dan masuk surga. Kemudian ada juga orang yang alim, ulama segala macam, mungkin karena melihat merendahkan orang sekali gitu, kemudian meninggal, dia masuk neraka. Ini sebetulnya apa Pak yang menyebabkan seseorang itu masuk surga, memperoleh surga itu Pak? Jadi kalau beliau merujuk sebuah hadis ya, hadis Abu Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda begini, la yudkhila ahda minkum amalihil jannah. Tidak salah seorang di antara kamu akan masuk surga dengan amalnya. Qalu, mereka sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, apakah termasuk engkau ya Rasul? Qala, wala anak, termasuk saya. Jadi kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang masuk surga karena amalnya. Sampai sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasul, berarti termasuk engkau juga ya Rasul? Qala wala anak. Iya, termasuk juga saya, kata Nabi. Jadi illa ayat Allah innahu min fadli wa rahmati. Orang masuk surga itu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah karunia dan rahmatnya. Jadi kesimpulannya gini, orang masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karunia Allah. Kalau orang masuk surga karena amal, maka orang kaya akan memborong surga dengan hartanya. Orang berilmu akan memborong surga dengan ilmunya. Nah, nasib orang miskin, nasib orang bodoh, dia nyaris tidak akan kebagian surga. Seandainya amal jadi ukuran masuk surga. Maka kata Allah, surga itu punya saya. Tergantung siapa yang saya sukai, siapa yang saya kehendaki, maka dia akan masuk surga. Seperti tadi yang Pak Usama ceritakan, seorang pelacur masuk surga hanya gara-gara memberikan sebuah pertolongan kepada makhluk Allah yang sedang kehausan hampir mati. Ternyata itu yang membuat Allah Ta'ala senang. Karunia-Nya turun. Di sisi ada yang riwayat lain tentang orang yang telah membunuh 100 orang. Belum beramal apa-apa. Dia membunuh 100 orang hanya berniat mau bertobat. Mati di tengah jalan. Sampai malaikat kan berantem. 2 malaikat berantem. Ini masuk neraka. Yang sebelah, oh tidak, surga. Neraka, surga. Hanya apa? Suruh diukur. Sejatinya ini kan belum beramal. Dia baru berniat doang. Nah, ternyata benar. Nah, nanti pertanyaan berikutnya pasti begini. Nah, kalau amal bukan surga, lantas untuk apa kita beramal? Kan gitu. Kita sholat, kita zakat, ke haji, susah-susah, tahajud. Nah, amal yang kita lakukan sejatinya adalah untuk menarik karunia Allah. Karena karunia Allah tidak akan datang kalau orang tidak beramal. Harus seperti apa amalnya? Soleh. Bukan banyak, bukan sering, tapi soleh. Artinya yang sesuai dengan apa yang Allah mau, yang dicontohkan oleh para nabinya. Gitu. Jadi ya kesimpulannya, orang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapatkan Allah Ta'ala, dialah yang masuk surga. Maka di hadis lain Rasul pernah mengatakan kan, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umat itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Pertanyaan, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Tapi Nabi katakan kan, ada yang tidak mau gitu. Artinya benar, semuanya bakal masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, man ya'ba'u ya Rasul? Yang tidak mau masuk surga itu siapa ya Rasul? Wa man ata'ani faqad ata Allah. Yadkhulul jannah. Orang yang taat kepada saya, taat kepada Allah, dialah yang masuk surga. Wa man asa'ani faqad asa Allah. Wa huwa ya'ba. Orang yang mengingkari aku, sejatinya dia mengingkari Allah Ta'ala. Dialah yang tidak mau masuk surga. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi, karena apa kita masuk surga? Bi fadlihi wa rahmatihi. Karena karunia Allah dan rahmatnya. Bagaimana bisa datang? Berbuatlah amal soleh. Supaya karunia Allah datang. Karena kita juga tidak tahu amal mana yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menariknya kepada karunia Allah Ta'ala tersebut. Ya, kalau bahasa Quran yang di surah Al-Qadar kan, Lailatul Qadar itu 1 hari.
Satu hari itu hitungnya apa? Min alfi syahr, 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun. Dari umur kita yang 83 tahun sepanjang itu, pertanyaannya, amal mana yang Allah terima? Iya. Kan tidak pernah tahu. Nah, siapa tuh yang Lailatul Qadar itulah yang akan Allah terima kan? Yang satu harinya itu. Betul. Kita tidak pernah tahu yang satu hari itu. Nah, oleh karena itulah sepanjang hidup beliau katakan kalian harus diisi dengan tadi amal soleh. Amal soleh itulah yang akan menarik karena Allah SWT. Karunia inilah yang akan membawa kamu kepada surga. Tapi bukan amalnya. Karena ada orang yang beramal tapi belum beriman. Gimana hitungannya? Banyak loh orang yang tidak beriman tapi amalnya bagus. Dan sebaliknya ada orang yang beriman tapi tidak beramal. Iya. Kayak gitu. Makanya kata Masih Maud, seorang mukmin yang tidak beramal soleh itu iman yang kosong. Tetapi seorang yang beramal tapi tidak beriman itu adalah peragaan yang hampa. Kata beliau. Jadi artinya surga bukan karena amaliah kita, tetapi surga dicapai karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif hak Allah. Siapa yang akan dimasukkan ke dalamnya itu haknya Allah. Itu dengan karunia-Nya. Hanya tadi karunia ini bisa datang kalau kita beramal. Iya. Nah, karunia itu datang harus kita jemput, Pak, bukan datang sendiri. Nah, itu dia. Makanya amal soleh itulah untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Sebetulnya di mana sih letak surga itu? Apakah di telapak kaki Bunda? Atau di mana? Apakah di dimensi tertentu gitu? Banyak orang yang bertanya-tanya di mana letak, apakah di luar planet atau di dalam mana gitu, Pak. Nah, tadi makanya kan ketika pertanyaan ini muncul, ketika Rasulullah SAW sedang cerita surga dan neraka, sahabat juga bingung. Karena Rasul menggambarkan surga itu ada 100 tingkatan. Iya. Dari setiap tingkatannya seluas langit dan bumi. Sementara beliau juga mengatakan surga, neraka juga seluas langit dan bumi. Kan seolah-olah kan ada dua langit dan bumi. Nah, kita hidup di satu bumi, artinya satu keping. Harusnya kan sisinya sebelah surga, sebelah neraka. Nah, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka seluas bumi itu yang satunya ditaruh di mana? Ternyata Nabi menyelesaikan dengan sangat mudah, sangat real dan masuk akal. Ketika beliau ditanya, di manakah surga ya Rasul? Surga dan neraka itu seibarat kamu hari ini nih kita duduk di masjid pada siang hari. Ketika kita ada pada siang hari, malam pergi kemana? Ketika kamu ada pada malam hari, siang pergi kemana? Jadi ternyata surga itu bukan tempat. Kita ada di sini bisa hanya siang. Sebentar lagi kita bisa malam. Di tempat yang sama, dua kondisi. Surga dan neraka. Maka digambarkan ada orang yang seolah surga dengan neraka berhadapan-hadapan. Ahli neraka minta kali surga, tolong saya ada kehausan. Seolah kan dekat banget gitu. Seolah tidak ada batasan. Karena tadi, surga neraka itu bukan sebuah tempat, di sebuah tempat yang Allah tempatkan, tapi surga itu adalah tadi kondisi, refleksi dari imannya seseorang. Makanya setiap orang bentuk surganya berbeda-beda, tingkat surganya berbeda-beda. Di mana surganya? Di mana orang itu berada, itulah surganya. Gitu. Saya berada di tingkat berapa saya? Ada di tingkat 4, itulah surga saya. Tidak selevel dengan orang yang setingkat 4. Jadi bukan sebuah tempat seperti ruangan, masuk semua ke situ, orang masuk surga. Jadi kalau itu tidak adil. Karena setiap orang berlaku dan berbuat di dunia itu berbeda-beda. Mesti kelasnya juga pasti berbeda. Gitu. Makanya kok Allah diselesaikan. Surga kamu adalah refleksi iman kamu dan amal soleh kamu. Di mana itu surga? Di mana kamu berada? Di situlah surga. Gitu. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Berkenaan dengan falsafah surga. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah pembahasan kita berkenaan dengan surga ini sebetulnya masih banyak yang akan kita bicarakan, namun waktu telah membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Mubalik memberikan pencerahan kepada kita semua berkenaan apa itu surga dan apa falsafah sebenarnya dari surga sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi wassalam. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.